Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihi al-kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja. Qayyiman liyunzira ba'san shadidan min ladunhu wa yubashshira al-mu'minina alladhina ya'maluna as-solihati anna lahum ajran hasanah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Allah fi kitabihil karim. A'udzubillahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahr Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Wa qala aidan wa may yattaqil yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Subhanallahul azim. Berjamaah salat Isya dan insyaallah lanjutkan lagi dengan tarawih yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah atas izin Allah pada malam hari ini kita berada di tanggal 29 bulan Ramadan kalau salah ya. Terangkan memasuki tanggal 30 insyaallah besok. Sehingga demikian tadi berdasarkan hasil dari tim yang ditugaskan oleh Kementerian Agama yang ditugaskan ke seluruh provinsi di Indonesia, maka mereka telah tetapkan bahwa hilal dan ru'yah di Indonesia baik dari Sabang sampai kecuali dari dua provinsi antara lain Aceh dan Padang belum diberikan laporan tadi. Kenapa demikian? Karena menunggu waktu mereka agak mepet satu. Kemudian yang kedua, dari selain Padang dengan Aceh mereka tidak menemukan hilal. Dengan kata lain, tidak ditemukan ada ru'yah. Jadi nyata bulan itu berada di bawah 0,40 derajat. Sedemikian besok masih punya kewajiban kita untuk meneruskan puasa Ramadan kita, insya Allah tinggal 1 hari lagi. Jadi tahun ini sepakat baik dari Muhammadiyah maupun dari Nahdlatul Ulama akan melaksanakan Idul Fitri hari Rabu tanggal 6 yang akan datang. Ini yang tambahkan dulu wajib kami sampaikan ke kita bersama. Kalau yang lalu kadang-kadang sering terjadi di sini kita masih tarawih, besok udah ada lagi yang Idul Fitri. Kalau itu terjadi masih ada pendapat-pendapat para ulama. Akan tapi untuk tahun ini nampaknya sepakat seluruh Indonesia baik dari semua ormas mereka sepakat bahwa insya Allah besok masih berpuasa kita. Jadi insya Allah tidak ada diskon kecuali yang ada di Obral, mungkin di Alfamart dan di Indomaret. Nah, di Ramadan tidak ada dapat diskon, ya, ada diskon. Dengan kata lain pas 30 hari. Perjamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sesuai dengan judul yang tertera di dinding masjid kita, katanya menghadapi Idul Fitri. Menghadapi Idul Fitri biasanya banyak hal-hal yang sering kita laksanakan di republik kita, khususnya di tempat kita masing-masing, sesuai dengan kemampuan kita yang ada. Yang pasti Allah sudah jelaskan bahwa menghadapi Idul Fitri itu biasa-biasa saja, tidak ada yang luar biasa, ya kan? Kecuali kita lihat contoh. Kenapa saya katakan biasa-biasa saja? Karena Allah jelaskan bahwa la yukallifullahu nafsan illa usaha. Allah tidak memberikan beban kepada hambanya sesuai dengan kemampuan masing-masing. Yang punya ketupat silahkan lebaran ketupat, pakai ketupat. Yang punya nasi uduk pakai nasi uduk. Itu kan ada nasnya kan? Ada nasnya, ada hadisnya. Yang ketiga, yang pakai Coca-Cola silahkan, yang pakai air putih silahkan. Sesuai kemampuan masing-masing. Sehingga kadang-kadang jangan sampai kita paksakan, gara-gara kita udah selesai berpuasa akan berhari raya, lantas kita makan sepuas-puasnya. Memang kita lihat dari beberapa nas dikatakan bahwa di dalam beberapa pendapat para ulama, jadi Idul Fitri itu artinya berpesta, pesta kemenangan. Kenapa? Karena kita sudah berhasil untuk menunaikan puasa
Ramadan sebulan suntuk. Makanya Idul Fitri dikatakan bagi kita berpesta, tasyakuran. Pesta ini kan sesuai kemampuan masing-masing lagi. Yang punya rezeki silahkan mungkin ganti rumah, mungkin ganti mobil, ada lagi yang ganti motor, ada lagi ganti warna cat rumah. Itu kan sesuai lagi sesuai kemampuan masing-masing. Jadi tidak ada hadis maupun ayat yang menganjurkan supaya begitu kita Idul Fitri baju baru, sepatu baru, handphone baru, motor baru, peci baru, tidak ada. Yang sering terjadi, kita umat Islam yang berpuasa, Cina yang lebaran, Cina yang panen raya. Kita tidak sadar. Kenapa? Karena semua yang kita beli ini, insya Allah semuanya kita beli di toko-toko Cina. Ini yang kadang-kadang kita salah tafsir. Kenapa kena ikut terbawa oleh arus adat istiadat dan kebiasaan yang berkembang di masyarakat. Sehingga demikian, kita lihat dari segi ajaran yang diajarkan Allah melalui puasa Ramadannya ini, antara lain mungkin kita sering dengarkan bersama di ruangan ini, sampai Rasulullah mengatakan bahwa sumu dasihu, puasalah Anda, insya Allah akan menjadi sehat. Pertanyaan kita sekarang, kita adakan evaluasi di malam yang terakhir ini. Ada tidak jemaah kita yang sakit selama berpuasa? Ada tidak berita berjemaah kita yang sakit kronis selama Ramadan ini? Ada tidak yang buang air? Ada tidak yang migrain? Ada tidak berita di jemaah kita ini ada yang sakit selama Ramadan? Karena ini yang terjadi, terbukti bahwa Rasulullah tidak salah statement yang dikeluarkan bahwa sumu dasihu tadi. Puasalah Anda agar Anda menjadi sehat. Ibu-ibu tidak perlu lagi untuk cari obat untuk melangsingkan tubuh. Kadang-kadang kalau kita laki-laki kan tidak terlalu terikat, tapi kalau ibu-ibu biasanya naik setengah kilo aja gelisah. Aduh kacau nih, kacau. Kata ibu-ibu luar negeri. Kenapa? Baju tidak bisa kepake, sandal harus ganti, sepatu harus ganti. Kenapa? Karena nambah berat badan. Takut apa? Takut bapak pindah lagi yang langsing, cari lagi yang langsing. Jadi ini ternyata kita temukan bersama. Ternyata Rasulullah memberikan resep. Kalau kita pengen sehat, pengen langsing, pengen awet muda, pengen segar selalu, mari kita teruskan puasa yang telah kita jalankan selama 1 bulan ini. Insya Allah di luar Ramadan nanti kita teruskan lagi. Sedemikian kalau kita pengen selalu sehat tadi. Insya Allah gula darah kita akan naik, migrain insya Allah tidak akan mampir, kemudian sakit perut pun insya Allah mah pun akan selalu handal. Sering orang sakit mah, padahal begitu kita puasa tidak terasa mah kita, malah mahnya pulang kampung malah, jadi malah mamah. Ya. Jadi yang jelas ini mungkin salah satu ajaran Rasulullah yang perlu kita sadari bersama. Ternyata agama mengajarkan ilmu yang luar biasa. Kalau kita lihat di YouTube, sekarang banyak orang-orang luar negeri, orang-orang yang non-Islam, mereka ikut-ikutan untuk berpuasa kayak kita. Kenapa? Karena mereka lihat, tadinya mereka udah punya pasiennya janjinya jam sekian, tanggal sekian, bahwa datang lagi. Begitu diperiksa, ternyata penyakit yang diderita oleh pasiennya tadi, begitu mereka masuk bulan puasa, ternyata alhamdulillah, kok tidak ada apa-apa. Penyakitnya hilang, kemudian semua yang diindikasikan akan dioperasi, ternyata tidak jadi operasi. Nah, kenapa ini bisa jadi? Dia tanya, dia belajar sama pasiennya, Bapak apa yang mau amalkan selain berobat sama saya? Si pasien bilang, saya puasa, dokter. Kacau nih, kalau semua orang Islam, kalau semua masyarakat di dunia ini berpuasa, dokter pensiun dini jadinya. Kita tidak punya masukan lagi. Ini kata dokter. Jadi ini, makanya di agama kita ternyata alhamdulillah dengan izin Allah betapa mulianya ajaran agama Islam. Dari pagi sudah disampaikan di ruangan ini, ternyata sekarang pimpinan gereja yang tertinggi di dunia, malah kemarin jam 10 udah masuk Islam dia. Kenapa? Karena ikuti ajaran Islam, ternyata banyak mutiara-mutiara hikmah yang diambilkan dari Islam. Sehingga tidak perlu kita bercapek-capek, bersusah-susah payah untuk berobat dengan biaya yang cukup mahal.
Ternyata dengan izin Allah, nyata Allah berikan kekuatan buat kita. Ini yang perlu kita sadari dan sekaligus perlu kita amalkan dan teruskan lagi. Sisi lain kami perlu ingatkan lagi kepada kita bersama, ada 5 hari yang kita diharamkan untuk berpuasa, yang dikenal dengan nama silakan dengan hari Tasyrik, yang pertama antara lain tanggal 1 Syawal. Orang lain sedang lagi berlebaran, orang lain sedang lagi Idul Fitri, kita nak kasihkan berpuasa. Saya puasa aja deh biar enak badan saya. Di situ haram kita berpuasa. Yang kedua, pada waktu Idul Adha, orang lain sedang beridul adha, sedang lagi sholat Idul Adha, kita diharamkan untuk berpuasa di situ. Ditambah lagi dan 3 hari sesudahnya, tanggal 11, 12 dan 13 bulan Zulhijjah, kita tidak boleh untuk berpuasa. Sisanya silakan Senin Kamis lanjutkan. Kalau tak ingin sehat selalu seperti yang kita rasakan sekarang. Makanya dikatakan dalam mahfuzah dikatakan bahwa as-sihhatu nikmatul fadlah. Ibu-ibu, Dek, ada tawuran di belakang. Iya. Awas jangan tawuran. Iya. Aman? Damai, ya. Oke, lanjut. Jadi melalui ajaran puasa yang telah dilaksanakan 1 bulan tadi, ternyata masuk nilainya sangat tinggi. Makanya sampai Allah sendiri katakan bahwa masalah puasa biar langsung aku yang berikan nilai, bukan berarti malaikat lagi. Sampai Allah memberikan penghargaan yang sangat tinggi bagi orang yang berpuasa. Makanya kenapa demikian? Karena dalam ajaran berpuasa ini ada unsur takwa yang terdapat di dalamnya. Apa itu takwa? Siap melaksanakan perintah Allah apapun resikonya, kalau siap untuk melaksanakan, tidak perlu dibahas, tidak perlu dikomentari. Kami siap untuk melaksanakan perintah Allah. Ati Allah, ati Rasul, wa ulil amri. Jadi di situ apa demikian? Karena dasar iman dan takwa modal kita. Makanya Allah janji dalam surat At-Talaq ayat 2 dan 3, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang beriman dan bertakwa kepada aku, kepada Allah, aku akan berikan jalan keluar dari segala permasalahan yang mereka hadapi. InsyaAllah di luar Ramadan sering terjadi perceraian, sering terjadi pertikaian, sering terjadi salah paham. Begitu bulan suci Ramadan, InsyaAllah kayaknya tidak ada perceraian kayaknya tahun ini. Bulan ini ada cerai enggak Pak Yandi? Tidak jadi cerai? Tidak ada cerai? Alhamdulillah, yang sakit tidak jadi, yang alhamdulillah insyaallah yang sakit sehat, kemudian yang bercerai pun tidak jadi cerai. Kenapa demikian? Karena Allah menjanji dalam ayat yang lain, wa may yattaqillaha selain tadi, wa may yattaqillaha ja'alahu makhraja tadi, Allah akan memberikan kemudahan-kemudahan. Kenapa demikian? Karena Allah memberikan hidayah kepada kita semua. Makanya Nabi SAW katakan kalau ada orang yang ingin ngajak berantem, karena Nabi bilangi kepada mereka, inni so'im, mohon maaf aku lagi berpuasa. Karena di sejarah waktu terjadi perang Badar itu suasananya dalam suasana puasa, di bulan puasa. Kalau orang puasa kan didorong aja dikit gini masuk ke jengkal. Ini kalau secara lahiriah. Yang kedua, Indonesia pun merdeka di dalam bulan suci Ramadan. Tidak masuk akal. Tidak mungkin kita akan bisa dengan bermodalkan bambu runcing bisa mengalahkan Belanda yang pakai tank. Akan tapi dengan berkat rahmat Allah, dengan berkat izin Allah. Makanya dalam Undang-Undang 1945 dikatakan dengan berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan diturunkan dengan keinginan luhur supaya kehidupannya bebas dan seterusnya. Kalau terlalu lama, terlalu banyak nanti dianggapkan punya kita penataran P4 lagi. Ya. Ini kenangan-kenangan lama. Artinya ternyata banyak sekali keistimewaan, keberhasilan yang dapat diraih selama bulan suci Ramadan dan bagi orang yang berpuasa. Jadi artinya kalau ini yang terjadi, kami ingatkan kepada adik-adik yang masih remaja-remaja yang masih muda-muda. Kalau pengen sukses, perlu mungkin puasa ini perlu kita amalkan. Kita akan tahu nasib ke depan. Hari ini mungkin sebagai sopir, siapa tahu mungkin tidak perlu jadi sopir, akan tahu sudah punya mobil pribadi. Bukan bawa mobil orang, akan tapi bisa mobil sendiri. Hari ini bisa jadi tukang, insyaallah siapa tahu mungkin nanti kita bisa nukangin di rumah kita sendiri.
Kenapa? Karena Allah yang maha kuasa, Allah yang maha kaya. Maka di situ ayat lain Allah katakan bahwa di sini Mama ja'alahu makhraja, Allah memberikan jalan keluar yang termudah. Kemudian wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Allah akan kasih rezeki dari jalan yang tidak pernah diduga-duga. Contoh real mungkin sebagai bahan evaluasi kita. Kita kadang-kadang kita tidak sadar, itu sebagian dari yang Allah berikan kemudahan. Tahun ini kita bisa bayangkan seminggu teman-teman kita sudah pulang ke kampung dengan bawa rezeki yang luar biasa. Ini kalau bukan Allah yang memberikan petunjuk, tidak mungkin kita akan bisa pulang dengan bawa rezeki yang seperti itu. Ini kan termasuk dengan berkat rahmat Allah. Allah berikan kemudahan-kemudahan rezeki-rezeki di jalan yang tidak diduga-duga tadi. Artinya apa? Dengan melalui bermodalkan takwa kepada Allah, ingat kepada Allah, melaksanakan perintah Allah, hindari semua larangan Allah, Allah akan berikan kemudahan kepada kita. Maka saya katakan bahwa bagi anak-anakku yang masih muda-muda, yang remaja-remaja, yang perjalanannya masih panjang ini, silakan. Tolong kalau ada di antara mereka ada yang ngajakin kita untuk berbuat yang maksiat, ada di antara wanita-wanita yang ngajak kita untuk berbuat yang tidak menyimpang dari ajaran Allah, bilangin bahwa ingat, di sini mungkin ada orang yang melihatin kita, tapi ingat ada Allah dan malaikat di kiri kanan kita yang menyaksikan kita. Kalau ini yang terjadi, insya Allah Allah akan sayang kepada kita. Perjamaah yang mungkin Allah. Sisi lain berkaitan masalah di akhir Ramadan ini, mungkin ada di antara kita yang punya cita-cita ingin untuk pulang kampung, ingin bersilaturahim, ingin meninggalkan rumah. Tolong kami ingatkan kepada kita bersama, sesuai dengan himbauan dari Kapolri, bahwa tolong kunci rumah didandanin dulu, diperbaiki dulu. Kemudian yang kedua, sebelum tinggalkan rumah, alat-alat listrik yang tidak perlu mungkin bagusnya dicabut biar lebih aman. Contoh, magic chair, kipas angin, AC, mungkin bagusnya dimati-matikan dulu sebelum tinggalkan rumah. Jangan sampai selesai kita lebaran, kita pulang nyatanya rumah kita udah rata dengan tanah. Jadi ini kami ingatkan kepada kita bersama, demi untuk kemaslahatan kita bersama. Yang kedua, jangan kita lupa kepada lapor kepada tetangga sebelah atau kepada RT kita masing-masing dimanapun kita berada. Sedemikian kita lapor lagi kepada keamanan, biar tolong titip rumah kami akan silaturahim ke sebelah sana. Siapa tahu mungkin kami terlambat kembali. Kemudian lagi yang berkaitan lagi dengan masalah-masalah keamanan kita tadi, mungkin perlu kita jaga sendiri, yang sampai menyimpang dari apa, sampai jadi hal-hal yang di luar apa yang diharapkan bersama. Mudah-mudahan tahun ini Allah berikan keberkahan kepada kita bersama, sehingga bisa ketemu lagi dengan Ramadan pada yang akan datang, dan Allah memberikan kekuatan kepada kita bersama, sehingga demikian kita bisa mengisi 11 bulan yang akan datang. Insya Allah akan bisa kita ambil hikmah dari 1 bulan selama Ramadan yang selama kita bisa menimba ilmu dalamnya. Dan demikian, di siapa di antara kita yang akan Lailatul Qadar akan kelihatan selama 11 bulan yang akan datang. Kenapa demikian? Karena Ramadan tidak memberikan sertifikat, Ramadan tidak memberikan ijazah, tapi yang ada adalah kelihatan dari segi sikap, tingkah laku kita di luar Ramadan. Nanti akan kelihatan siapa di antara kita sesungguhnya yang bahkan Lailatul Qadar. Kenapa demikian? Di jidat kita tidak kelihatan dari stempelnya, di tangan kita pun tidak ada sidik jari yang nempel di situ. Kenapa demikian? Karena masalah Lailatul Qadar merupakan bagian dari rahasia Allah. Siapa tahu nantinya rezeki kita seret, istri kita mungkin susah diarahkan, anak kita mungkin susah diarahkan. Begitu selesai Ramadan, nyata alhamdulillah bisa punya rumah, anak bisa dapat jodoh, anak dapat pekerjaan yang baru. Siapa tahu mungkin insya Allah yang tadinya sakit, nyata kita diberikan kekuatan. Berarti kita sudah bahkan Lailatul Qadar sesuai dengan kebutuhan kita. Selama Ramadan kan kebutuhan kita kan beda-beda waktu kita berdoa. Misalnya minta disehatkan, insya Allah Allah akan kesehatan. Misalnya kita minta jodoh, insya Allah Allah akan jodohkan. Misalnya minta rezeki, insya Allah Allah akan berikan kemudahan dalam rezeki kita semua. Mudahan Allah memberikan kekuatan selalu sehingga kita bisa memanfaatkan umur yang masih ada ini dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekaligus mungkin kami termasuk yang banyak bicara, jadi dikatakan bahwa memang lidah tiada bertulang. Ngomong gampang akan, tapi kadang-kadang siapa tahu mungkin ada di antara kita yang merasa tersinggung, mendini kami atas nama nasihat dari masjid kita ini. Siapa tahu mungkin ada ucapan-ucapan kami yang kurang berkenan,
mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.